cepu. Wah, jelas dari mukanya ya. Cukup Jadi cepu. gimana ya? Jadi dosen tuh tiba-tiba Sekedar temen aja itu masih susah, apalagi yang sefrekuensi. Gak, gak mau sih karena udah nyaman sama. hai, aku Nabila Salsa, kalian bisa panggil aku Bila atau Salsa. Nama aku Miftaudin Ahmad Praminanda. Teman-teman aku biasanya nama manggil aku Hiskia Masaksara Primpasa, biasa dipanggil Kia, terus Angger Wicaksono, aku umur 20 tahun, asal dari Purworejo. Aku kuliah di Universitas. hai, aku Aji, umur 20 tahun. Kesibukan sekarang ini freelancer video sih. Bisa nggak menangkap materi dari dosen? Bisa. Aku malah suka kalau pelajaran itu justru waktu online. Aku bener-bener bisa nangkep karena aku tuh hobinya megang laptop. hal-hal yang lain yang bikin konsentrasi aku pecah. Ada yang offline sih. Kalau Tapi aku misalnya lebih harus suka belajar itu harus tatap online. muka secara langsung sama dosennya. Jadi yang lucu selama kuliah online ada nggak? Ngusir dosen. Ya jadi gimana ya? Jadi dosen tuh tiba-tiba langsung memotong pembicaraan, bukan memotong pembicaraan ya, lepas lagi ngejelasin tiba-tiba ada keluarganya kalau nggak datang, kalau nggak salah ya datang, terus sorry teman-teman ini ada keluarga saya datang. Ya udah Pak, urus saja keluarga Bapak dulu, nggak apa-apa. Ini nanti kuliahnya di offline aja. Ya udah, kayak gitu aja sih. Lucu tuh soalnya. Kejadian lucu jarang sih, soalnya aku juga gak aktif gitu loh. Kejadian lucu mungkin kerja kelompok, tapi ketika udah waktunya perang, teman aku malah tidur, dengkur dan mikrofonnya nggak dimatiin atau nggak di mute. Kebetulan waktu itu aku lagi main Valorant. Cuman keburu-buru juga ada kuliah di waktu yang tepat. Nah, saat itu juga teman-temanku yang di Valorant ini pada tanya mic-mu mati apa enggak, Ger? Nah, mic-nya aku nyalain dan nggak lama mic yang di perkuliahan Google Meet itu juga nyala. Wah, itu parah. Itu selama pelajaran tuh aku nginfo ini orang-orang kalau aku tuh lagi main gitu. Di sini ada musuh kan, di situ ada musuh, tembak sini, tembak situ. Wah, itu malu sih, itu buat aku juga lucu, cuman buat pelajaran juga. Enggak. Kejadian lucu ketika kuliah sih nggak ada. Kalau online-nya itu banyak banget. Contoh aja ketika aku meeting sama teman-teman di malam hari, kelucuan itu ada. Misal kalau meeting online malam-malam sama teman-teman, terutama nih cowok, mikirnya itu overthinking. Ada yang paling lucu nih, ada yang meetingnya itu di dalam kamar mandi. Dia on cam dan dia lagi melakukan aktivitas. Kuliah online menurutmu enak nggak sih? Bagi aku kuliah sendiri, online itu kuliah ada enaknya, online ada itu juga enak enggaknya banget. Karena bisa disambi buat kayak kesibukan lain-lain lah. Kayak misalnya aku lagi mau pergi kemana, tapi kan kita bisa kita bisa sambil meet lewat HP. Terus kejadian kayak itu sih nggak ada. Karena kalau online itu enaknya ya, kita tuh bisa sambil ngapa-ngapain aja gitu. Mau pergi ke Burjo aja atau kemana aja sambil kuliah juga bisa gitu kan. Walaupun nggak ya memperhatikan dosennya yang ngejelasin ya, tapi paling tidak ya bisa. Terus kalau nggak enaknya itu kita nggak bisa memperhatikan dosen dengan teliti apa yang dijelasin. Kuliah online, ya mungkin ini perspektif dari aku sendiri ya. Kuliah online nggak ada kendala, sama sekali nggak ada kendala, bahkan aku suka banget. Tadi juga aku udah ngomong. Kuliah online itu enak nggak sih? Kalau menurut aku enak banget. Aku lebih suka belajar secara online karena yaitu megang elektronik dan bahkan bisa sambil kegiatan yang lain loh. Bayangin, lu belajar tapi bisa sambil tiduran dan dosen nggak tahu, ataupun ya lu bisa sambil enjoy aja gitu belajarnya. Kan lebih nyaman kan, kita bisa sambil duduk, kita bisa sambil dengerin musik. Nggak kayak waktu SMA atau SMP atau bahkan SD gitu kan, dilarang bahkan harus pakai seragam segala macam, bangun pagi. Nah itu menurutku nggak banget sih, makanya aku suka online aja gitu. Seperti tadi ya, saya itu kuliah online itu suka.
Kalau kendala yang dialami itu kayak ketika tanya dosen itu terbatas jadinya. Menurut kamu yang pernah ngerasain kuliah online dan tiba-tiba disuruh kuliah offline, rasanya tuh gimana? Aku kan sudah nyaman online ya. Kalau sama offline itu nggak terlalu suka karena ya udah terbiasa aja sama online, udah beradaptasi. Cuma kalau disuruh milih suka online apa offline itu ya seperti awal tadi, suka online. Kalau offline itu juga suka. Tapi sukanya ini cuma mainnya offline, tapi kalau kuliahnya itu online. Kalau tiba-tiba kalau tiba-tiba aku disuruh offline gitu kan, ya mungkin karena memang sudah waktunya. Buat aku sih fine aja karena online offline ini buat nggak terlalu membebani, cuman lebih enak online sih. Tapi ya itu tadi, kalau ditanya masalah enak mana ya enak online jelas. Tapi kalau ditanya siap offline, siap-siap aja. Aku karena udah terlanjur lama kuliah online dan tiba-tiba ada berita offline, jadi aku ngerasa gak mau sih karena udah nyaman sama online gitu loh. Soalnya kalau misalnya offline, aku belum siap ketemu sama orang-orang baru dan juga belum bisa menyesuaikan diri. Aku belum pernah kuliah offline, tapi teman-temanku sendiri mereka udah pada nggak kuliah karena mereka udah pada skripsi dan mereka kuliahnya offline. Menurut aku sih enak di online ini. Ini belum bisa aku jawab karena aku juga masih belum offline secara langsung. Walaupun kampus sudah nyediain untuk offline. Dan ini bakalan bisa dijawab kalau aku udah mencobain kuliah offline. Pernah nggak kuliah sambil ditinggal mandi, atau baking, atau bahkan main game? Ya ini sih kayaknya udah umum banget ya, ditinggal mandi, ya ditinggal tidur tuh udah oke banget sih. Ditinggal tidur oke banget sih itu. Oh, nggak pernah sih, apalagi mandi ya. Karena menurut aku itu sama aja udah nge-skip materi yang harusnya kita dapetin dan ilmu yang harus kita dapetin juga. Mungkin kalau kegiatan lain seperti kayak berkendara, kemudian makan, kemudian minum, kemudian take as a sample beli rokok atau beli cemilan di sebelah gitu sering sih. Tapi kan kita masih bisa merhatiin mata kuliahnya atau materinya. Tentunya sering dong. Kalau misalnya lagi mandi tuh sering. Kadang kalau misalnya lagi pergi main juga sambil kuliah juga sabi lah. Sabi ya? Ya sabi banget. Sering banget aku kuliah terutama ditinggal nge-game sih. Kalau aku kuliah niat itu kalau memang mata kuliahnya aku suka. Jadi kalau aku nggak suka ya mohon maaf, bisa aja aku tinggal nge-game gitu. Iya, beberapa ikut sih turnamen Valorant. Wah itu teman saya sih, saya nggak pernah sih. Walaupun teman saya yang pernah ketahuan, kalau saya nggak pernah ketahuan, tapi ya pernah melakukan. Oke. Boleh diceritain nggak tuh pengalamannya gimana? Kalau aku sih seringnya kalau online itu nggak main, cuma beraktivitas. Kalau lagi kuliah nih, dengerin dosen itu ceramah, nerangin. Tokso ini Pak. Ampun Pak. Kalau sama dosen lagi nerangin, aku kadang melakukan aktivitas, contoh kayak mandi, terus yang sering nih kalau jam kuliah pagi, jam 7 nih, aku paling sering dilakukan itu nyuci. Biasanya ini kalau lagi nyuci baju, lagi mute itu dibilang, yang nggak ada suaranya coba ada suaranya gitu. Nah saya kan udah di kamar mandi tuh lagi nyuci, ya terpaksa saya keluar buru-buru cari ruangan yang nggak kedap suara ataupun yang nggak mantul suaranya. Ingin punya circle pertemanan nggak? Sefrekuensi sama circle nih kalau menurut aku tergantung. Yang pertama karena kalau online aku cari teman sefrekuensi nih yang ya paham apa hobiku gitu, karena aku main komputer gitu kan, makanya aku cari orang yang mungkin nge-PES, main Valorant gitu kan. Tapi kalau offline ya kalau memang udah waktunya offline mungkin aku cari orang yang asik untuk diajak berdiskusi seperti itu. Dan kebetulan aku udah
kiranya udah dapet lah circle yang mungkin memenuhi kebutuhan aku dan aku juga bisa berkontribusi buat mereka. Sekedar temen aja itu masih susah, apalagi yang sefrekuensi. Di situ aku bisa nyari orang-orang yang sekiranya cocok buat aku dan dengan siapa aku harus kerja kelompok. Ya udah, hindari. Tapi sejauh ini ya teman-teman yang saya semenjak ke Jogja kenal sama teman-teman di kelas ya rata-rata ya cukup nyambung aja. Ada nggak kejadian menyebalkan yang kamu ingat di kelas yang pernah kamu alamin? Ini sih menyebalkan nih ya, waktu nanyain tuh, Iskia bisa jawab Pak. Jadi ya cukup mengesalkan juga. Mungkin lupa nge-mute mikrofon, mungkin. Sering terjadi dalam hal tugas. Kalau contohnya kayak dosen ya, misal ada satu orang deh nggak ngumpulin gitu kan, nanti sekelas kena. Nah itu cukup buat aku merasa bete karena harusnya aku nggak berhubungan dengan itu tapi ikut kena. Seberapa nakal atau seberapa cepu sih kamu? Aku bukan orang cepu. Saya anti cepu. Kalau aku nggak cepu. Oh cepu aku. Cukup cepu. Wah, jelas dari mukanya ya. Cukup cepu. Kalau nyelewengin, mungkin belum pernah. Uang itu dikontrol sama orang tua saya. Jadi misalnya biaya itu udah orang tua yang ngatur. Belum dan jangan sampai sih. Kalau aku belum pernah. Kalau sumama itu beasiswa, enggak sih. Terkait masalah beasiswa ya semoga aja aku dapat gitu kan. Amin gitu kan. Nah, Iya kita menang. Pakai permainan loket guys. Kasih sulit. Semoga memberkati. Oke, malu. Oh, bimbala yung gambreng. Micin, banyak musuh. Panjang. Apa tuh? Nah, hari ini kita mau main permainan Mr. Cap. Ada yang udah tahu belum Mr. Cap itu apa? Belum. Apa sih? Nah, Mr. Cap itu tuh permainan yang ada dua karakter. Yang pertama itu huru hara, yang kedua tuh Mr. Cap. Nah, huru hara itu adalah orang-orang yang mendapatkan kartu kata rahasia yang sama. Nah, Mr. Cap sendiri adalah orang yang menyamar menjadi huru hara. Jadi tujuannya si huru hara ini membuka kedok si Mr. Cap. Nah, nanti kita home bimpa ya untuk nentuin pemilihan kartunya ya. Oke. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Home pimpa alayum gambreng. Oke, dari kamu dulu ya. Berarti nanti kita muter searah jarum jam. Oke. Nah, kita Jangan ngintip dong, jangan ngintip. ya. Ini kartu-kartu rahasia. Jangan ngintip, apa jangan aja kita ngintip. nggak ada yang tahu dan yang buat ini tim. Jadi kita di sini nggak ada yang tahu. Jadi nanti kasih tunjuk ke kamera, kamu dapat kartu kata rahasia apa? No tipu-tipu. Yuk. Yuk Mas, milih yang mana? No tipu-tipu. Mas. Kasih tunjuk ke kamera, kamu dapat kata rahasia apa? Boleh tahu nggak sih? Boleh ngintip nggak sih? Boleh ngintip nggak sih? Ngintip dikit nih aku nih. Udah? Udah. Oke, selanjutnya Mbak, milih yang mana kartu rahasia kamu? Kembang kuncup. Udah nggak usah lihat. Aku lihat dong. Aku yang Merem deh. Ya kalau aku yang lihat apa gimana nih? Itu kelihatan loh. Udah. Ini aku ya. Saya. Apa nih? Ya dong. Duh. Kayak kenal gitu ya. Merem. Oke ya, udah tahu ya. Oke, yang terakhir aku ya. terakhir kamu ya. Aduh. Kayaknya kok ini sangat familiar. Enggak, aku masih mikir. Jangan ngintip ya. Terus setelah kita tahu kartunya tuh ngapain? Itu apa? Ini kartu gua. Mau ngajak nih orang. Udah kan? Udah. Kalian tahu kan? Nah, selanjutnya kita tuh harus bisa deskripsiin kata yang kita dapat. Tapi jangan sampai nih ya kita deskripsiin terlalu detail. Karena apa? Mr. Cap nanti bisa ikut-ikutan katanya. Oh, oke. Kartumu apa isinya? Ayo jangan dong. Nanti ketahuan. Yuk.
Aku lupa. Lihat dulu, pastiin jangan sampai salah. Tadi aku kelihatan loh. Dekan Tadi aku lihat loh. Enggak. Nyerah aja, nyerah bisa nggak? Kayaknya kartunya katanya sih familiar. Jadi ini siapa dulu? Nih, siapa nih Mas? Yang ambil dulu ya? Kamu berarti Mas ya? Katanya apa ini? Kata atau kalimat? Kata atau frasa? Ini deskripsiin aja. Deskripsiin secara umum aja ya, jangan terlalu detail. Nanti Mr. Cap-nya bisa Ikut-ikutan. Berarti harus di akhir kalau yang ini. Ayo. apa yuk? Licin. Cin. Aduh, apa tuh? Licin apa tuh? Cin, oke. Sini aku ya? Iya. Eh, Apa tuh? banyak musuhnya. Licin banyak musuh. Kayak banyak musuh. Orang nggak suka sih. Banyak yang nggak suka. Oke. Kalau kataku sih panjang. Besar guys, besar. Nanti dulu, sabar dulu. Besar, Sabar dulu. ada bulunya. Yes, bukan ya. Sabar dulu, sabar. Oke, sabar. Licin banyak musuh panjang. Aduh, Aku ya. Licin, banyak musuh, panjang. panjang, Apa tuh? besar. Gak bisa nih ngikut gua nih. Enggak dong. Kayaknya aku curiga deh. Kita kayaknya siapa sih? Kayak dari tadi kayaknya yang nggak sejalan. Kalau aku, jadi gini, ini kan di sini neraka, ini surga sendiri, ini harus Susah sih. Kita bisa duluan soalnya. Aku bakal terselamatkan. Yuk, voting. voting no. Oke. Kita votingnya sambil nutup mata ya, Oke, ditunjuk. boleh. Maksudnya? Jadi, Kita voting, tapi kita nunjuk orang nggak tutup mata. iya. Jadi kita nutup mata sambil voting siapa yang kira-kira jadi Mr. Cap di sini. Aku pakai kacamata nih. Harus ditutup gini apa merem? Merem aja. Dibalik aja kepala lu, dibalik aja nggak apa-apa. Kalau kamu lewasan aja. Lewasan aja deh. Ngobrol. Enggak. Oke, kita tutup mata ya. Oke. Satu, kita tunjuk ya. Iya. Di hitungan ketiga kita tunjuk siapa yang jadi Mr. Cap-nya. 1, 2, 3. Buka mata. Oke. Teman-teman pada curiga kamu, Mr. Cap-nya. Kayaknya mukanya kurang meyakinkan gitu Oke, dalam nggak berbohong. apa-apa. Yuk, kartunya dikasih lihat ke kamera apakah kamu sebagai huru hara atau Mr. Cap. Yuk, kita merem yang enggak. Merem. Selain Bila, meremnya. Udah belum ini? Udah belum nih? Apakah kita tanya ya ke mas-mas yang di belakang sini, apakah si Bila ini huru hara atau Mr. Cap? Gimana mas? Kasian banget aku dibedakan kok. Bila ini Mr. Cap apa huru hara mas? Aduh. Kasih tahu dong. Aku tuh Kasih tahu nggak nih? Mr. Cap. Jago sih kita. Gimana? Ini masih yang pemanasan. Penipu. Sing, kamu dapat apa? Aku dapat ular. Ular. Oh, ulat. Oke. Oke, kita next round ya. Kita minta kartu Jadi baru. kalau aku tadi ngomong bersisik gitu, dia langsung tahu kalau dia beda. Kalau aku ngomong lidah panjang berbisa, Makanya tadi aku plesetin tuh. Masa aku harus ngomong ganti kulit kan nggak mungkin. tapi licin juga banyak sih. Banyak musuh juga Kenapa? sih. Kenapa bisa bilang besar? Ikutin aku. Makanya loh. Ulat besar juga sih. Ada ulat besar. Pom pimpa layum gambreng. Aku enggak. Gimana ini mas? Gimana dong? Ulangi. Hom pimpa layum gambreng. Ulangi. Oh pimpa layum gambreng. Ya. Ya lagi guys. Sulit sih yuk. Ambil kartu Cara langsung bermain kasih curhat. tunjuk ke Kamera. Wah, balik boy. Wah, ini menarik sih kayaknya. Apa tuh? Kata apa lagi ini? Tadi kan udah makanan, terus hewan. Kali ini apa ya? Udah ya? Yuk mbak. Boleh ngintip nggak sih? Aku? Lu ngapain? Oh iya, lupa. Ya?
Aku ya. Aduh. Udah. Belum dong. Sabar dulu, sabar. Jangan terburu-buru, Mbak. Sabar. Udah ya? Udah. Oke. Terakhir ya guys. Bismillah ya Allah. Semoga memberkati. Bismillah ya Allah, semoga memberkati. Amin. Tutup mata dong. Oh. Udah belum nih? Udah? Yuk, kata pertama dari Masnya. Apa yang menggambarkan kata rahasia kartu kamu, Mas? Kasih tahu. Aduh, aku udah deket. Ini gampang sih. Purple. Aduh, purple nggak tuh? Purple enggak? Purple. Parpo apaan? Gak tahu. Enggak ngerti aku bahasa Inggris. Itu bukan bahasa Inggris. Itu purple. Aku kira parpo. Oh, parpol. Purple bukan purple. Apaan tuh singkatannya? Partai politik. Partai politik. Itu loh Pak Polisi. Aku kira parpol. Hah, parpol. Oke. Kata selanjutnya. Makhluk Enggak tuh? Makhluk tuh banyak ya? Wah, general banget sih. Makhluk tuh banyak, men. Jangan salahin gue Kalau dong. kata aku ya, jokes. Bercanda. Ini kartunya gimana ya ini? Gimana nih? Ini kartunya sebenarnya sendiri-sendiri kan? Ini sebenarnya. Aman, kartunya bener itu. Aman kan? Aduh. Makin bingung nih yang kira-kira dapat beda. Sepertinya mencurigakan. Coba ini dulu belum. Aku ya. Meme sih, bercandaan gitu sih. Tadi purple. Parpol. Parpol. Kamu apa? Makhluk. Meme atau bercandaan? Lari. Oke. Lari, jongkok, jatuh. Semua aja. Masuk lo. Masuk loh. Kamu kan makhluk. Iya. Dia berlari. Terus berlari. Kita nggak masuk. Coba buka kartu. Masuk banget tuh. Langsung kita foto aja gimana? Oke. Itu masuk aja sebenarnya. Masuk sih. Tapi yang nggak masuk. Yang nggak masuk tuh ini. Emot. Enggak. Jokes. Emot maksud lo. Meme. Dia bilangnya meme. Meme gimana tuh? Oh iya. Yuk, watch yuk. Satu, merem. Satu, Tapi aku ya udah pokoknya. 2, 3. Dua, 3. Aduh. Kok saya ini guys. Ih, Bukan mata. Merem guys, Aku merem. kasih tahu ya kartu apa. Takut hilang sebenarnya. Paling itu Mas ya? Enggak. Aku jujur. Aduh. Aku nih sebenarnya apa sih? Huru hara apa? Mister? tereliminasi satu. Aduh. Oh. Kataku sih Kasian. emang bener sih. berlari. Apa ya? Harus berlari. Aduh, udah. Sampai lain-lain aja. Yuk, kata berikutnya. Ini mulai dari siapa? Lu. Kasihan dong. Kalau dari saya nggak masuk Kan udah Kayaknya kamu temanku sih. Ya, kalau kayak gini aku dong yang bakal dijudoni. Enggak Aku tahu. juga harus curiga dong sama kamu. Iya, kan kita kan musuhan Di semua. sini nggak ada sistem pembedaan kasta wanita dan pria. Ya. Karena semua orang di sini sama-sama nggak tahu ini kita dapat kartu. Gini. Keluhku atau deskripsiku bertanduk. Apa tuh? Iya itu tadi. Bertanduk. Parpol. Ya, tanduk. Kamu apa Mbak? Salah kan? Enggak. Kamu seudon sama aku. Kayaknya Atau jangan-jangan memang kamu yang beda. Enggak. jangan-jangan Aduh. kamu deh. Nggak percaya nih orang. Aku bisa di air, bisa di darat. Hah? Ulang. Aku bisa memastikan. Bentar deh, kan aku huru hara guys. Tereliminasi nih. Agak bingung sama statementnya. Bagaimana sih Mbak? Ini ngapain?
Kru. Kru. Ngapain Pada lo? ngapain ini? Ini ikut diskusi juga nih. Enggak, aku ulangin. Deskripsiku. Udah bisa dong. Enggak boleh dong. Nggak boleh. Aku ya. Hitam. Iya, lu sama gua, ngerti gue. Tahu. Takut ya. Ini mencoba untuk Siapa yang mengelabui jadi- kamu. Nggak percaya. Aku nggak ada yang mau aku percaya. Yuk, vote dulu yuk. Merem dulu. Vote siapa yang kira-kira jadi Mr. Cap-nya? Hitungin. 2, 3. Udah sih Mbak, kataku sih. Udah. Ada pesan terakhir nggak sih Mbak? Ada pesan-pesan terakhir? Dasar penipu. Pesan terakhir tuh semua pada nggak percaya sama aku emang. Ya udah, aku Kasih tunjuk coba. Padahal aku jujur. Kata-katamu apa? merem guys. Kata-katanya apa? Merem. Aku pelupa. Apa tuh Mbak? Boleh nitip nggak? Nah, kan? Aku banteng nih aku banteng. Bertandu. Kamu itu Mana nggak bisa banteng? Aku banteng. Harusnya kamu tuh pandai-pandai lagi berbohong ya. Pandai-pandai lah berbohong. Kan mandinya di situ. Emang itu apaan? Kerbau? Sama-sama bertanduk sih. Ya bener sih, nggak salah. Sama-sama bertanduk loh. Kayaknya udah ya, daripada kita emosi ya kan menggunakan urat, kayaknya udahin aja permainan ini. Wah, padahal seru sih. Seru ya. Besok lagi bisa main kesini nggak sih? Besok lagi. Tapi Bisa sekali ngajuin properti. Jangan Mbak, jangan. ini masih berbayar, Mbak. Oke, ini masih kredit Mbak. Ini masih kredit. Masih kredit Mbak, mohon maaf. Cantik sih. Bego iya tapi. Oke, permainan lokep kali ini dimenangkan oleh tim kita. Aku juga menang dong. Hah? Kamu menang nggak? Udah dong. Lah, yang mana siapa? Iya, sama aja lah. Ya, sama-sama menang aja deh. Ya kita menang. Iya, kita menang. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Tadi kan ada sempet bahas tuh masalah kuliah yang ditinggal mandi. Nah, menurut kalian sendiri tuh, mandi tuh penting nggak sih? Sanggar dulu sih kayaknya jawab dulu ya. Kalau menurut aku mandi itu nggak penting karena kalau yang dari aku lihat selama ini kan kita online juga ya, kita online ya, mandi itu hanya untuk sekedar menyegarkan dan menghilangkan bau. Jadi karena itu menurutku nggak penting karena kita juga nggak berangkat ke kuliah juga kan, dia mending santai aja di kamar gitu, online kuliah gitu. Kita nggak penting nggak? Kalau aku ya setuju sama Ger. Karena kita kuliah online, ngapain nih kita nih harus mandi ganteng-ganteng buat apa? On cam juga kagak kayaknya. Iya. Jadi ya nggak harus mandi sih. Kalau aku justru kombinasi nih, ngikut budaya Jepang. Jadi mandinya cuma sore aja kalau nggak malam, karena kan udah capek seharian aktivitas. Kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat kan Jumatan dulu, jadi mandi. Nah, ikutin budaya Indonesia. Tapi selebih hari itu, udah mandinya cuma sehari doang, sore. Kalau hari Jumat aja gimana? Kalau aku beda sih. Waduh, ini seru. Beda gimana? Tetap beda. Karena orang-orang nih taunya kalau mandi itu ya nanti aja sore-sorean atau tunda terus gitu kan. Kalau dari aku, mandi itu adalah wajib dari pagi dan sore nanti juga mandi. Karena kalau dari pribadiku, ketika nggak mandi itu rasanya kesehatannya itu menurun. Kurang segar gitu. Kurang fresh. Tapi penting juga. Penting. Penting berarti untuk di kuliah ya. Ya, penting untuk di kuliah. Karena kalau ketika kita nggak mandi, terus badan lesu, terus muka nggak karu-karuan kan, apalagi kita disuruh on cam. Oh, disuruh tiba-tiba tuh kan. Iya. On cam Mas Aji, wah. Mahasiswa on cam. Ini nggak pernah on cam tapi. Makanya itu. Selain itu keuntungannya untuk on cam dan juga ya jauh lebih fresh aja. Oh, lebih fresh. Tapi nih sebelum kita bahas itu ya, Ya. mandi itu sebenarnya kayak mana? Dulu tuh gimana mandi itu? Iya, Kok bisa orang itu mandi? Kita seret ke sejarah mandi nih. Iya loh, kok bisa orang itu mandi? Dulu gimana? Manusia itu tahu mandi dari kapan ya? Itu juga bertanya. Kalau aku kayaknya nenek moyang tuh waktu berburu kali ya. Berburu ikan ya kan, berburu ikan, nombak, kan masuk air tuh. Nah, Mungkin ngerasa kayak
kok abis berburu ikan di air kok segar gitu. Nah mungkin dari situ tuh pelan-pelan masuk ke masa bercocok tanam ya. Masa bercocok tanam dia udah mulai paham kayaknya manusia itu butuh tuh air buat meredam badan misalnya, buat segar. Nah dari situ tuh mungkin mandi itu ya. Ada kayaknya ya. Kalau aku sih itu kalau tempatnya mendukung ya. Iya. Katakanlah di gunung, enggak di gunung, di gurun. Oke di gurun yang nggak ada air. Yang nggak ada air. Nah, itu orang gurun tuh tahu mandi pasir sana itu gimana? Mandi pasir. Mandi pasir. Tapi iya mandi pasir bisa. Tetap mandi. Tayamum, mandi pasir. Mandi pasir ya, Bu. Pasir juga bisa buat membersihkan. Oh iya benar. Tapi itu kan konteksnya kita air. Iya. Nah, air. Mungkin gini ya, kalau nggak cuma berburu ikan ya kalau dari Hizky ya. Menurut aku, jadi kayak zaman dulu kejar babi, kejar rusa, capek kan, keringetan gitu kan, panas. Terus nemu air nih gitu. Sampai masuk air, kena air kan mungkin cipratan, wah seger gitu. Iya, karena air itu kan orang dulu tuh awalnya cuma diminum. Iya. Diminum. Sekarang dipakai, digunakan. Nah, menurut yang aku mikir ini orang tuh bisa pakai air buat mandi itu apakah karena lihat hewan? Oh iya. Hewan renung kan? Iya bener. Iya benar. Hewan panasan loh. Burung mandi. Turun mandi. Kerbau berendam. Nah, Oh iya. jangan kita ini tiru hewan. Iya loh, bener loh. Bisa loh. Jangan-jangan kita niru hewan. Kita niru hewan. Padahal kita nggak tahu kegunaannya apa. Iya. Hewan dulu yang tahu gunanya apa. Wah, itu hewan ngapain tuh di air gitu kan? Iya. Ini kalau misalkan disambung dengan tadi Mas Hizky itu bilang berburu ikan. Mungkin salah satunya itu meniru dari situ. Nah iya. Kita berenang pas mau berburu ikan lihat hewan berenang gitu kan? Oh iya. Oh iya. Betul. Benar. Bisa juga. Nah, kalau yang di gurun, Oh kita nggak usah di gunung aja di gunung. Gunung berarti ada air terjun paling. oh bisa. Air terjun. Sumber mata air ya. Sumber mata air. Orang pasti taunya minum dulu tuh. Ya nggak sih? Iya. Minum dulu kan? Ya jelas lah kita air gunungnya inilah ya. Oh air mineral, air gunung. Jangan air gunung. Yang manis-manisnya tuh cuma di mineral doang ya kan? Ya nggak sih? Kalau gitu kita coba dulu. Coba aja sih. Coba deh. Coba aja. Udah kering. Perlu dimandiin gak nih? Nggak usah. Mau mandi pakai ini. Ada manis-manisnya loh. Mau mandi pakai enggak? Gini dah. Kita lupakan masalah ketemu mandi tadi gimana, tapi mandi itu kriterianya seperti apa? Kita disebut mandi itu kalau gimana? Apakah kita disebut mandi kalau basah kuyup? Nah, apakah tadi yang kena juga basah kuyup? Iya. apakah tadi yang di gurun kena pasir, mandi pasir? Pasir ya? Mandi susu pakai susu. Nah, Mandi itu kata Profesor Aji. Profesor Aji ya? Profesor Aji nih. Aji ya? Masa saya pernah berdebat juga sama dia bilang itu mandi kalau nggak salah ya Mas. Mandi itu ketika kita terpecik air atau kena air. Kena air mandi. Oke. Mandi. Itu kata Aji. Mandi. Iya. Berarti kusiram mandi. Mandi. Terus kalau cuma cuci tangan gini doang? Mandi. Karena kena air. Berarti kalau gitu nyelam kita berenang tuh mandi. Lah iya, kenapa dia berenang? Kenapa nggak mandi aja? Lu mandi? Enggak, aku berenang. Lah kenapa ya? Itu aktivitas. Habis berenang mandi. Lah habis berenang masih mandi kan? Kita dengerin statementnya dari Mas Vicky. Iya. Itu adalah Kalau berenang itu aktivitasnya. Tapi kalau iya juga sih. Makanya kan. Nah kan Kena air loh. Kena air loh. Kita keluar aja bersih. Iya, kalau orang ke kolam juga, mau ngapain? Mau berenang. Nyampe rumah, mandi lagi nggak usah, kan tadi udah sekalian. Iya. Tapi kalau aku ada statement nih kan, statement di mana mandi itu untuk membersihkan diri. Konotasinya kayak gitu. Jadi air cuma disiram tok, tapi badan nggak bersih, nggak mandi. Nggak mandi. Berarti harus bersih. Harus bersih. Memakai sabun. Nah, untuk masuk ke situ, pertanyaan balik lagi ke Mbak Linda tadi ya. Itu penting nggak sih mandi itu? Tapi kira-kira ada riset nggak Mas? Ya ada riset. Penting nggak sih mandi? Penting nggak sih mandi? Ini daripada ngomong ngawur-ngawur ya kan? Ini sampai kerbau loh. Sampai kerbau. Sampai kerbau loh. Bahaya. Berburu juga dibahas loh. Ini ada risetnya nggak? Jorok-jorok.
untuk kesehatan aja ya. Itu kan mandi itu penting. Tapi kalau keseringan juga berbahaya. Enggak mandi juga berbahaya. Jadi kita ambil kesimpulan mandi boleh tapi secukupnya kali ya. Berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu kan nggak bagus. Wis, bener. Betul sekali. Oke, tercerahkan. Ya. Iya. Iya. Hewan. Ilmu komunikasi loh. Ini semua di sini ilmu komunikasi. Iya, Mbak, ini sebelumnya saya pengen tanya nih, saya ilmu komunikasi cuma untuk manusia doang nih, bukan hewan nih, Pak. Tapi menarik, Tapi benar, berkomunikasi. Iya, hewan juga bisa komunikasi satu sama lain, pasti sama hewan. Informasi kan hewan juga bisa. Iya, benar. Iya. Semut kan pakai ini antenanya. Iya. Nanya. Terus kalau ada misalnya kita lagi galau gitu kan, kita curhat sama kucing ngomong apa, kita seolah-olah kayak paham gitu. Iya. Tapi kita yang paham atau kucing yang paham? Aku nggak tahu siapa yang paham. Aku nggak tahu, aku juga nggak tahu. Tapi seolah-olah dia mendengarkan. Oh iya. Dia mungkin gitu kan. Nah, menurut aku ya, Terus kalau di dunia serangga, dunia laut, kira-kira gimana komunikasinya kalau dari Mas Rizky ya? kalau aku hewan itu pasti punya komunikasi masing-masing ya. Entah dari percakapan ataupun dari gerakan tubuh seperti yang antena itu kan media komunikasinya. Ya. Ada juga kayak monyet. Nah, tapi mungkin itu ada artinya yang itu artinya apa mungkin ya kan? Itu ada apa mungkin ya, kita nggak tahu. Cuma mereka yang tahu. Kan itu tahu. Ada sekolahnya nggak sih? Belajarnya itu bagaimana? Nah, kan di sini menurut saya itu tuh tidak benar juga ya. ini menarik. Lanjutin dulu. Nah, ini aku dulu nih. Kalau hewan nggak bisa berkomunikasi, gimana cara hewan itu saling mengerti? Tapi yang aku tanyakan, apakah hewan burung bisa mengerti bahasa semut? Atau semut bisa bisa mengerti bahasa burung atau hewan-hewan lain? Apakah bisa? Tapi kalau untuk komunitas misalnya komunitas Pecinta hewan. Iya, pecinta hewan. Bukan pecinta hewan. Kayak misalnya semut nih ngerti sama semut yang lain enggak gitu, bahasanya sama enggak? Iya, dan kalau memang mereka paham harusnya nggak musuhan dong. Maksudnya koloni-koloni gitu sempat kadang kan saling pisah gitu kan. Tapi kalau kita lihat dia, kan banyak tuh orang-orang yang berimajinasi sampai dibikin film gitu kan. Oh iya. Iya kan, kayak serangga, kayak semut nih, sama ulat, sama kumbang, sama apa, itu kan kategorinya serangga. Iya. Sama laba-laba. Mereka tuh bisa ngobrol. Kalau di dunia nyata, kita satukan semut sama serangga gitu. Sama belalang gitu kan. Mereka tuh paham gak sih sebenarnya mereka ngobrol apa gitu? Ya ini kita ngapain di sini ya? Tapi kalau ngapain ya? Iya betul. Semut kalau di tembok kan kalau ketemu kayak lagi salaman cipika-cipiki gitu kan. Iya. Cik, jalan lagi. Nah coba kalau kita ambil semut di sana, ambil semut di sini, ya kita satu. Apakah mereka kenal nggak? Kenal nggak? Saling kenal gitu. Kenalan bisa loh. Ternyata itu keluarganya. Ya. Tahu. Nah, Iya. kalau menurut aku komunikasi mereka itu sesuai rasnya. Jadi nggak semut ya sama semut. Semua semut ya. Tetap semut sama semut. Iya. Jadi kalau semut ada burung gitu kan, nggak bisa komunikasi, jadi makan. Oh. Kalau menurut aku. Karena masih instingnya memakan ya. Iya. Karena ya yang satu kelas aja. Oh iya, menarik ini. Jika gini tanya kan, bagaimana nih? Ketika ada sebuah semut, dia pasti kan berkelompok. Dia kan pasti ada ketua atau rajanya. Nah, iya. Ada nggak? Setahu aku Ke semut ya. hantu doang, rajanya mana? Nah, itu kemana? Biasanya kalau disebut ratu, pasti karena ada Ada rajanya. rajanya. Nah, rajanya siapa? Enggak, yang lebih aneh lagi, itu kenapa bisa disebut ratu semut? Apakah ada DPR dan lain-lain? Ada pemerintahan gitu? Ada pangerannya. Ada pangeran gitu kan? Tapi Itu semut loh, itu punya pemimpin loh. iya bener, ada koloni semut yang perang bagian Iya, ada iya, bener loh, serius makan gitu kan? Kalau kita pikir itu adalah politik semut. Nah, Politik semut. itu berarti mereka komunikasi loh. Pantes ada jenis semut peluru, semut tentara. Iya, Iya, perang semut juga ada. Api itu bagian obor-obor. Iya, gitu. Kalau perang gitu kan. Wah, dia mencari makan dan dia menghidupi, terus ada yang memimpin. Oh iya. Politik. Oke, tapi kan ini terkait tentang komunikasi yang kita nggak tahu karena kita manusia ya. Cuman ada risetnya nggak kira-kira terkait hewan ini sebenarnya komunikasi? Nah, iya benar. Gimana sih? Penasaran loh ini. Penasaran loh, ini jadi menarik kan pembahasannya.
Berarti gini, hewan berkomunikasi atau berbagi informasi melalui suara, penglihatan, dan aroma. Nah, berarti hewan ini dia itu nggak ngerti bahasa kita, tapi dia bisa pahami dari apa yang dilihat. Kira-kira tuannya minta apa. Dari suara juga mungkin. Suara misalnya saya nada tinggi, mungkin dia udah tahu itu gua marah gitu kan. Oke nih ya. Berarti kita udah bisa narik kesimpulan kalau hewan itu bisa berkomunikasi, ya nggak? Iya. Tapi dia nggak bisa berkomunikasi antar yang misalnya sama manusia atau sama hewan jenis gitu. Dan komunikasinya juga beda-beda, dari ada komunikasi melalui tubuh ya tadi kan, tubuh, ada ekspresi dan lain-lain. Nah, jadi hewan bisa berkomunikasi sama kaumnya. Iya. Jadi paus sama paus, sama semut gitu kan. Ini pertanyaan sangat mendukung sih Mbak, karena saya ilmu komunikasi dapat pelajaran baru, hewan itu bisa berkomunikasi. Iya, betul. Tapi ya cukup aneh sih. Oke, udah tutup ya guys. Terima kasih.